Benar Tuhan, Engkau adalah Yesus Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan, yang berkuasa dan bertahta di dalam kehidupan kami. Kami percaya di momen Natal ini adalah momen di mana kami semakin mengasihi Engkau, sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Di momen Natal ini kami percaya kami semakin mengenal Engkau, supaya kami mengenal Engkau secara sempurna sama seperti diri kami dikenal oleh Engkau secara sempurna. Terima kasih untuk semua kemuliaan, terima kasih untuk semua pengorbanan, terima kasih untuk semua hal yang Engkau berikan dan sudah lakukan bagi setiap kami. Sembunyikan semua hamba-hamba dan pelayan-pelayan-Mu di balik salib-Mu, supaya hanya kemuliaan Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan di tempat ini. Roh Kudus, Engkau yang bekerja dan ambil alih tempat ini waktu ke depan di mana firman Tuhan disampaikan. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk memperlengkapi setiap jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus kami materaikan doa ini. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Yesus. Terima kasih para pelayan Tuhan. Sebelum duduk, saya ingin kita tepuk tangan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Boleh ya? Satu kali lagi. Wow, luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara boleh dipersilahkan duduk. Ketika tadi saya menyaksikan dramanya, saya meneteskan air mata. Karena relate banget, sekalipun yang kita alami mungkin jauh lebih parah dari hal itu. Tetapi good job semua pelayan Tuhan, terima kasih atas semua kerja kerasnya. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Semangat untuk hari ini, puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Merry Christmas to all of you. Selamat Natal bagi kita semua. Meskipun belum tanggal 25, tetapi antusiasnya sudah melebihi tanggal 25 dan akan memasuki tahun yang baru. Amin. Amin yang kencang dong Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Ya gitu, antusias. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala GBI Home Gombol Harjo yang telah memberikan kesempatan untuk seorang anak muda biasa melayani Tuhan yang luar biasa. Beliau sudah menjadi seperti opa dan oma saya sendiri, sudah menjadi keluarga sendiri. By the way, saya datang beberapa hari yang lalu ditemani dengan Papa, boleh berdiri Papa? Dan Emily, anak rohani saya. Emily berdiri, kasih tepuk tangan. Dan saya dilayani oleh Brother Adi, orang Purwokerto yang mengantar dan menjemput kami untuk kami bisa melayani di Jawa Tengah ini. Perkenalkan, nama saya Catherine Kristiani. Saya adalah seorang penginjil yang dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Sejak saat itu, saya menyerahkan seluruh kehidupan saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tadinya saya mempunyai banyak cita-cita, mempunyai banyak impian, dan mempunyai segala hal yang saya tujukan untuk bisa menyenangkan diri saya dan menyenangkan dunia ini. Tetapi Tuhan mengubahkan diri saya sejak usia 13 tahun dan pada akhirnya ketika kesuksesan hadir di dalam hidup saya, Tuhan bertanya kepada saya sama seperti kepada Petrus, maukah kamu menjadi seorang penjala manusia? Umur 21 tahun, saya menyerahkan diri saya menjadi seorang penginjil, menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, dan banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya, termasuk Tuhan memulihkan keluarga saya. Karena dulu sama seperti yang tadi saya bilang mengapa saya menangis dan meneteskan air mata, keluarga saya berada di dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada drama tadi. Saya tumbuh merasa tanpa figur ayah sekalipun ayah ada. Dan orang tua saya pun sama, mungkin merasa kenapa punya anak begini-begini amat. Tapi saya tidak akan kesaksian itu sekarang karena waktu saya tidak cukup. Kita balik kepada tema, saya diberikan sebuah tema, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Dan saya tahu bahwa tema ini adalah tema yang diberikan oleh PGI kepada gereja-gereja yang berada di bawah otoritasnya. Karena beberapa waktu yang lalu saya ada undangan Natal cukup banyak dan temanya sama. Tetapi ketika saya berdoa untuk apa yang saya sampaikan, di tempat yang berbeda pasti yang disampaikan adalah hal yang berbeda.
Karena itu semua sesuai dengan kebutuhan jemaat. Amin. Maka dari itu sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ingin Bapak, Ibu, dan Saudara juga teman-teman semua memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika kita pulang, kita dikenyangkan dan dipuaskan oleh Tuhan. Memiliki hati yang lembut supaya kita pulang diubahkan menjadi seorang pribadi yang baru. Amin. Izinkan saya membuka khotbah pada hari ini dengan dua kalimat, dengan dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Tidak ada di slide supaya Bapak, Ibu, dan Saudara konsentrasi. Pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Amin. Dan ketika saya merenungkan kalimat ini, saya rindu untuk kita semua melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, bukan maksimal hanya ketika Natal saja. Tetapi karena kita tahu bahwa kita ini mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita perlu untuk maksimal di setiap waktu untuk melayani Tuhan. Amin. Oleh karena itu, ayo miliki sebuah hati yang benar-benar rindu untuk melayani Tuhan, bukan untuk mendapat apapun, tetapi untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kalimat yang kedua, perjalanan kita bersama dengan Tuhan hanya akan sejauh pengenalan kita akan Tuhan. Sekali lagi, perjalanan kita bersama dengan Tuhan hanya akan sejauh pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa Natal harus ada? Karena Tuhan ingin kita mengenal Kristus. Momen ujungnya adalah kematian Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan kita semua dan menyelamatkan keluarga. Karena tanpa kelahiran tidak akan ada kematian. Setuju? Pertanyaannya, kenapa Allah harus hadir untuk menyelamatkan keluarga? Kenapa Allah harus hadir dalam wujud Yesus untuk menyelamatkan keluarga? Karena ternyata keluarga adalah ide Allah yang dituangkan dalam penciptaan. Ide Allah yang dituangkan dalam penciptaan. Keharmonisan ketritunggalan Allah yang terdiri dari Allah sebagai Bapa, Tuhan Yesus sebagai anak, dan penolong yaitu Roh Kudus dituangkan dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tetapi semuanya itu rancangan Allah yang sempurna akhirnya rusak karena adanya dosa. Saya bacakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, next slide. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, kita baca sama-sama. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di firman ini dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya adalah seorang manusia harus menemukan pasangannya laki-laki dan perempuan dan memiliki keluarga. Setuju? Tetapi rancangan Allah di mana Allah merancangkan kehidupan manusia sama seperti kehidupannya yang dipenuhi dengan kemuliaan, yang dipenuhi dengan segala sesuatu kehormatan yang berasal daripada Allah menjadi rusak karena dosa. Karena apa? Dosa. Itu yang menjadi alasan utama mengapa Allah harus hadir menyelamatkan keluarga.
Itu yang menjadi alasan pertama dan utama Allah untuk hadir, bukan hanya menyelamatkan pribadi demi pribadi, tetapi menyelamatkan keluarga. Karena di dalam keluarga seorang pribadi dibentuk. Entah itu menjadi hancur atau entah itu dibentuk menjadi seorang pribadi yang bisa memuliakan nama Tuhan. Setuju sampai sini? Nah, pada ayat yang tadi sudah kita baca, kita tahu bahwa Allah menciptakan kita sebagai gambarnya, sebagai rupanya. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi citra ini dirusak oleh iblis dengan hadirnya dosa. Padahal kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah melihat bahwa segala yang diciptakannya sungguh amat baik. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Next slide, tolong. Ya, next slide udah kelewat. Nah, tadi saya bacakan ayat ini. Yang jadi pertanyaannya, apa itu dosa? Dosa bukan hanya berbicara tentang do or don't. Dosa bukan berbicara tentang boleh atau tidak boleh. Dalam bahasa aslinya, perjanjian baru yaitu bahasa Yunani, ada dua yang diterangkan di dalam Alkitab tentang dosa. Yang pertama adalah hamartia, di mana orang akhirnya berdosa di hadapan Allah karena mereka tidak tepat sasaran. Karena hidup mereka sudah melenceng dari target. Sama seperti yang kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 17. Bahwa ketika manusia memakan buah yang terlarang, maka upah dosa ialah maut. Kehidupan kita sebagai manusia yang seharusnya diciptakan, diberkati Tuhan, dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan segala hal yang terbaik, dan segala sesuatu yang tidak ada penderitaannya menjadi berbanding terbalik semuanya karena dosa. Tetapi yang menarik adalah pengertian dosa yang kedua, yang mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara jarang dengar dan jarang dijelaskan. Berasal dari kata Ophelia, sama-sama bahasa Yunani yang artinya adalah hutang. Sama-sama katakan hutang. Dosa bukan berbicara tentang bagaimana kita mendukakan hati Tuhan, bukan berbicara bagaimana kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi dosa berbicara bagaimana manusia berhutang kepada Tuhan. Doa Bapa kami mengatakan, Bapa, ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Apal ya ayat itu? Di dalam terjemahan NIV, New International Version dikatakan, God please forgive us our debts. Yang artinya adalah, ampunilah kami atas hutang-hutang kami. As we forgive each others, our debtors. Sama seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami karena mereka berhutang kepada kami. Dosa bukan berbicara bagaimana kita melanggar aturan Allah, tetapi dosa berbicara bagaimana manusia berhutang kepada Allah. Paham sampai sini? Ini yang menjadi alasan bagaimana saya menyerahkan kehidupan saya, baik kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa sekarang kepada Allah yang hidup. Karena kalau Bapak, Ibu, dan Saudara tanya, tidak ada satupun Allah, tidak ada satupun Tuhan yang sama seperti Tuhan kita, yang sudah mati tetapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Kelahiran Yesus bukan untuk mendapatkan kemuliaan di bumi ini. Kelahiran Yesus untuk menggenapi rencana Allah, bagaimana Allah mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dari itu, saya ingin Bapak, Ibu, dan Saudara nanti ketika Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mendengar apa yang menjadi kebenaran firman, kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, alias orang-orang yang berhutang kepada Allah.
Kita tadi baca bahwa konsekuensi dosa adalah maut, yang adalah kematian. Betul? Maka kalau adanya kematian, tidak bisa dibayar oleh uang atau harta benda apapun. Setiap manusia yang berdosa harus dibayar oleh kematian itu sendiri, yang adalah nyawa ganti nyawa. Itulah mengapa Allah harus hadir di tengah-tengah kita menyelamatkan pribadi demi pribadi, karena ketika satu pribadi bertobat maka seisi keluarga diselamatkan. Ketika kita sadar, ya ampun Tuhan, ternyata selama ini aku adalah orang yang berhutang, ternyata selama ini saya adalah orang yang gak tahu diri. Maka kita akan terus mengejar Tuhan dan memaknai apa yang menjadi makna kelahiran Kristus. Kolose 2 ayat 13-14 mengatakan seperti ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat yang ini dengar baik-baik. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya kepada kayu salib. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mendengar ayat ini? Saya rasa jarang. Betul? Dengan menghapuskan surat hutang. Makanya ada lagunya. Bukan dengan barang fana kau membayar. Ikut nyanyi dong. Nanti malaikat sorga turun kalau saya nyanyi. Kau membayar dosaku. Yes. Dengan darah yang mahal. Tiada apa? Tiada noda dan celah. Lanjutkan, jangan berhenti. Bukan dengan emas perak. Amin. Kau menebus diriku. Yes. Oleh segenap kasih dan stop, nah di situ. Boleh Bapak, nanti jadi konser musik, tapi boleh diiringi. This is the one thing. Kenapa saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan? Oh ya, sebelum lupa, nanti mungkin di akhir acara saya ada membawa beberapa buku yang adalah kesaksian hidup saya. Ketika Tuhan menyuruh saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu, saya bilang sama Tuhan, Lord, what you have given in my life, it's enough. Apa yang Engkau berikan di dalam hidupku, itu cukup bagiku. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya melayani Tuhan, saya bukan hanya pergi karena ada undangan. Ketika Tuhan menyuruh saya untuk pergi ke satu tempat, di berbagai kota, pulau, bahkan nanti bangsa-bangsa, saya taat kepada Tuhan bukan karena undangan. Oleh karena itu, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara nanti mau, boleh beli, harganya murah, mulai dari 20 sampai 35 ribu. Sebelum saya lupa, Emily, ini salah satu anak yang Tuhan titipkan kepada saya, di mana Tuhan memberikan visi untuk saya memuridkan anak-anak muda dari berbagai latar belakang, agama, suku, dan ras. Bahkan dari berbagai denominasi gereja. Untuk mereka dilatih, untuk mereka dimuridkan supaya menjadi orang-orang kuat yang membawa api kebangunan rohani di berbagai gereja mereka, di mana mereka tertanam. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Balik lagi kepada yang tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, Natal bukan tentang selebrasi.
Natal bukan tentang momen di mana kita merayakan semeriah mungkin, di mana kita merayakan banyak hal yang kita usahakan, yang kita maksimalkan lebih daripada event-event yang lain. Tetapi Natal berbicara tentang Yesus yang datang ke dunia ini menghapuskan setiap hutang yang kita miliki. Karena upah dosa adalah maut, maka nyawa harus ganti dengan nyawa. Dan hanya Yesus yang memiliki darah yang kudus, yang tidak bernoda, tidak bercacat dan tidak bercela. Dia bisa berbuat dosa, tetapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 kita sama-sama buka. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Sudah ketemu, katakan amin. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya KKR diundang untuk berkhotbah atau melayani Tuhan, saya selalu berbicara kekristenan, it's not about religion. Kekristenan bukan tentang sebuah agama, tetapi kekristenan adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sebagai orang yang mengikuti jejaknya Kristus, menjadi seorang Kristen, yaitu apa? Menjadi sama seperti Kristus Yesus. Kalau ayat ini mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan apa? Dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Momen ini, malam ini, Allah tidak menagih apapun di dalam hidup kita. Allah hanya ingin kita semuanya merendahkan hati kita. Supaya apa? Ketika satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Allah tidak meminta untuk kita mati menebus setiap dosa kita, karena itu semua sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Allah hanya meminta kita hari ini mengerti siapa kita sebagai manusia. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin di tempat ini dulu, Tuhan, kenapa ini terjadi dengan hidupku? Tuhan, why is it happen to me? Boleh enggak stop mempertanyakan itu? Lakukan apa yang menjadi bagian kita, taat sampai mati, bukan di kayu salib, di hidup ini dengan bantuan Roh Kudus. Amin. Yesus menyelamatkan kita dari upah dosa yang adalah maut. Nah, saya ingin menjelaskan apa itu arti menyelamatkan dalam bahasa aslinya. Yang pertama adalah bahasa Ibrani yaitu Yasha, dan yang kedua adalah soso dari bahasa Yunani, Perjanjian Baru. Next slide. Nah ya, Yasha, Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang artinya membebaskan, menyelamatkan, atau memerdekakan dari penindasan atau bahaya, seringkali melibatkan intervensi ilahi untuk memberikan keamanan dan pembebasan. Hal yang menarik adalah adanya intervensi ilahi yang nanti akan saya jelaskan di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24. Katakan sama-sama intervensi ilahi. Soso, Perjanjian Baru dari bahasa Yunani, menyelamatkan artinya adalah menyelamatkan, memelihara, menyembuhkan, atau menjaga agar aman dari bahaya atau kehancuran secara fisik maupun spiritual. Tetapi sebelum itu saya ingin cerita, ada satu cerita yang menarik di dalam Alkitab, tidak usah dibuka Alkitabnya, perhatikan saya. Ketika Paulus melayani Tuhan, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di tengah-tengah pelayanan itu, dia ketemu dengan satu orang perempuan yang memiliki roh tenung. Ada yang pernah baca ayat itu? Apa itu roh tenung? Roh yang bisa meramalkan, memantrai, memberikan sihir, santet, atau apapun itu yang bersifat spiritual yang kelihatannya baik secara manusia, tetapi justru itu menghancurkan
jiwa setiap manusia karena itu bukan berasal daripada Yesus. Lalu perempuan ini mengatakan, dia adalah hamba Allah yang diurapi, daripadanya lah jalan keselamatan itu ditujukan, karena dia memberitakan tentang jalan kepada keselamatan itu. Jadi roh tenung yang ada di dalam perempuan ini mengatakan bahwa Paulus memberitakan tentang jalan keselamatan. Paulus merasa terganggu dan menghardik roh itu dan akhirnya perempuan itu terlepas dari ikatan roh tenung itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah Paulus memiliki sebuah masalah baru di mana Paulus tidak disukai oleh tuan-tuan yang memakai perempuan itu. Tuan-tuan yang mengandalkan perempuan itu karena tuan-tuan ini kehilangan penghasilan. Selama ini tuan-tuan itu mungkin bergantung penuh kepada roh-roh tenung itu. Bergantung penuh kepada roh-roh peramal itu. Dan bergantung penuh kepada spiritual yang bukan berasal daripada Tuhan, yang bukan adalah jalan keselamatan. Sampai pada akhirnya singkat cerita, Paulus dan Silas pada waktu itu harus dipenjara. Sebelum dipenjara mereka mengalami aniaya, mengalami berbagai hal yang jahat. Bahkan di dalam penjara Paulus dibelenggu kakinya dan dijaga oleh kepala sipil penjara pada waktu itu. Lalu firman Tuhan katakan, Kisah Para Rasul 16 ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan, sama seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Ketika Paulus di penjara, Allah mengintervensi ilahi kehidupannya sampai akhirnya penjara itu gempa bumi sangat hebat dan akhirnya Paulus bisa terlepas dari belenggu itu. Kepala penjara bingung. Dia hendak membunuh dirinya sendiri. Mungkin karena dia disuruh oleh para petinggi zaman itu untuk memenjarakan Paulus dan jangan sampai kabur. Tetapi semuanya diberantakin oleh Tuhan. Semuanya diintervensi oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya Kisah Para Rasul 16 ayat 30-31 berkata seperti ini. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Karena sebelum kepala penjara ini hendak membunuh dirinya, Paulus menghentikan langkahnya itu. Jawab Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yang pertama adalah percayalah kepada Yesus Kristus. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini Tuhan mencari seseorang yang mau membayar harganya. Hari ini Tuhan mencari seseorang yang mau menjadi benih ilahi. Untuk apa? Untuk Tuhan pakai supaya seisi keluarga diselamatkan. Betul? Nah, kita sama-sama buka yuk Matius 1 ayat 21 sampai 24. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Tentang kelahiran Yesus Kristus, sudah ketemu? Kita baca sama-sama ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ayat terakhir. Amin. Saya jelaskan satu persatu ayat ini. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara tahu apa arti Yesus yang sesungguhnya? Yesus berarti yang diurapi. Betul? Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara percaya kepada Yesus, Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Kalau Yesus yang adalah yang diurapi, maka ketika kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, Yesus hidup di dalam kita, maka hidup kita diurapi. Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara tidak mau melangkah untuk menjadi seseorang yang membayar harganya demi keluargamu? Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara masih meragukan Yesus yang sudah jelas-jelas menjadi satu-satunya Tuhan yang lahir ke dunia ini, merendahkan dirinya, menjadi seorang hamba, menjadi sama seperti manusia dan taat sampai mati, dan tidak berhenti sampai situ, dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Coba renungkan, untuk apa Yesus lahir di dunia ini untuk mati? Karena itu untukmu dan untukku. Barang siapa yang mau mengikut Kristus, firman Tuhan katakan ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, every day. Jangan katakan engkau Kristen kalau engkau tidak rela untuk dipakai oleh Tuhan untuk membayar harganya. Jangan katakan engkau percaya kepada Yesus yang adalah yang diurapi kalau engkau masih menjadi seorang pribadi yang takut untuk melangkah menyatakan imanmu di depan banyak orang, termasuk di depan keluargamu yang belum bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan bilang aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sama sekali tidak mau untuk mengikut Kristus, mengikuti jejaknya Kristus dan hidup bagi Dia. Kisah kelahiran saya, sedikit cerita, saya adalah seorang anak yang seharusnya tidak ada di dalam dunia ini karena papa dan mama saya memiliki kelainan di reproduksinya kedua belah pihak. Dan saat itu sekalipun saya dikandung oleh mama, dokter menyarankan untuk digugurkan. Karena apa? Saat itu berada di luar kandungan, hanya akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau terus dilanjutkan, maka akan gugur sebelum waktunya. Dan yang kedua adalah akan cacat ketika lahir. Tetapi Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Dia Tuhan telah mengenal kita. Betul? Sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Dia Tuhan menguduskan kita. Supaya kita semua masuk ke dalam rancangan yang sempurna. Saya ingin di momen ini, Bapak, Ibu, dan Saudara bukan hanya datang ke gereja menyembah Yesus, merayakan Natal, nanti merayakan Tahun Baru, merayakan Paskah, dan akhirnya Natal lagi. Dan kau tidak berubah. Bagaimana keluargamu bisa melihat Yesus yang hidup di dalam hidupmu kalau engkau tidak hidup bagi Kristus? Bukankah pengorbanannya sudah cukup? Tinggal bagian kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dia mengurapi kita sama seperti Allah mengurapi Yesus. Amin. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yesus adalah penggenapan seluruh hukum Taurat. Yesus adalah penggenapan seluruh hukum Taurat. Allah hadir menyelamatkan keluarga dalam wujud Yesus di dalam dunia ini. Dan itu adalah penggenapan seluruh hukum Taurat, kitab para nabi dan seluruh perjanjian lama di mana para nabi menubuatkan tentang Yesus untuk lahir ke dalam dunia ini. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini yang menarik adalah kata anak darah itu. Hanya ada satu pribadi di dalam dunia ini yang dikandung oleh seorang perempuan, tetapi bukan berasal daripada nafsu laki-laki. Namanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia harus menjadi korban yang sempurna. Betul? Semua dari kita, Alkitab berkata, semua manusia yang dilahirkan di dalam dunia ini dikandung di dalam dosa. Tetapi hanya ada satu pribadi yang adalah Yesus Kristus yang dikandung dari seorang darah Maria dan dikandung dalam Roh Kudus. Sudah lebih luar biasa apa iman kita, Bapak, Ibu, dan Saudara?
Tetapi mengapa kita masih tidak mau melangkah untuk membayar harganya? Renungkan itu ya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mengapa dinamakan Immanuel? Kita menjawab karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia selalu menyertai kita. Karena dia selalu tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada buat kita. That's good. Tetapi satu hal yang pasti, mengapa dinamakan Immanuel? Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Kita sama-sama buka Ibrani 4 ayat 15. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Karena dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Immanuel berarti dia adalah Allah yang hadir bersama dengan kita, sebab Immanu berarti bersama kita. El mengacu kepada Elohim atau Allah yang beserta dengan kita. Tetapi ada sebuah makna yang paling dalam dari kata Immanuel. Ia bukan hanya hadir bersama dengan kita, tetapi ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Waktu itu ketika saya usia 13 tahun, di mana Tuhan mengizinkan keluarga saya dibentuk Tuhan, diproses abis-abisan sama Tuhan. Di mana kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dia adalah Allah Immanuel yang beserta dengan saya dan keluarga saya. Mungkin saat itu saya tidak bisa melihat apa yang baik dari rancangannya, karena yang saya lihat hanyalah lembah kekelaman yang tidak ada ujungnya. Tetapi ketika saya merenungkan arti dari Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita, itu artinya dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mungkin ada dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang hari ini, yang di musim ini, sedang merasakan sebuah hal yang tidak ada jalan keluarnya. Di mana bisnis Bapak, Ibu, dan Saudara stagnan, hubungan antara suami istri selalu ribut, hubungan antara orang tua dan anak tidak ada harmonis-harmonisnya. Dia adalah Allah Immanuel yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Banyak orang di luar sana yang bilang, kamu gak pernah jadi aku. Tuhan gak pernah jadi aku. Oh ya? Alkitab katakan dia Allah Immanuel yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. You are never alone. Kita tidak pernah sendirian. Ingat, bawa pulang hal ini. Di dalam Alkitab tidak ada satupun syarat yang membuat Allah menyertai kita. Artinya apapun yang menjadi keadaan kita, apapun yang menjadi keadaan Bapak, Ibu, dan Saudara, entah itu sedang mengasihi Tuhan, entah itu sedang kecewa dengan Tuhan, entah itu sedang marah sama Tuhan, atau entah itu sedang berapi-api untuk Tuhan, Allah tetap beserta dengan kita. Jangan sampai tertuduh lagi ya, karena dia adalah Allah Immanuel yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin. Ayat 24 yang terakhir, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di ayat 24 inilah wujud Yesus pun harus mengalami sebuah proses bertumbuh di dalam keluarga. Yesus pun harus mengalami sebuah proses. Untuk apa? Untuk dibesarkan oleh ayah dan ibu yang tidak sempurna. Betul? Kalau Yesus saja harus melewati proses untuk dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang adalah manusia, yang adalah tidak sempurna, maka kita pun harus melewati proses itu. Tetapi bedanya, Yesus saat itu harus menebus dengan dirinya sendiri. Kita hari ini sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Amin. Karena keluarga adalah fondasi utama pertumbuhan iman seseorang. Iblis menargetkan kehancuran keluarga untuk merusak generasi selanjutnya. Keluarga adalah unit sosial untuk elemen terkecil dalam masyarakat.
Saya suka dengan tema yang diberikan PGI kepada gereja-gereja khususnya tahun ini tentang keluarga. Karena seringkali gereja tidak memperdulikan keluarga sebegitunya, betul? Dan seringkali kita tidak memperdulikan bagaimana keluarga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi setelah kita mendengar firman ini, maukah kita sama-sama mengambil komitmen bahwa ternyata di dalam sebuah keluarga fondasi iman seseorang dibentuk. Ternyata di dalam keluarga seorang pribadi bisa dibentuk menjadi bejana yang mulia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, atau menjadi bejana yang tidak mulia karena melakukan hal-hal yang kurang mulia atau bahkan yang tidak mulia. Orang tua yang hadir di tempat ini, maukah kita membayar harganya supaya anak-anak kita mengenal Tuhan? Anak-anak di tempat ini, maukah kita sama-sama membayar harganya supaya papa dan mama kembali harmonis dan keluarga, teman-teman semua di tempat ini dipulihkan oleh Tuhan? Ada satu ayat yang sangat merema di dalam hati saya yang berkata seperti ini, 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bertemu muka dengan muka. Betul? Bantu lagi dong Bapak Ibu dan Saudara. Bertemu dengan muka. Yes. Di dalam kasih-Mu Bapa, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka. Sekarang kita belum bisa mengenal Yesus dengan sempurna, tapi suatu kali kelak kita akan bertemu muka dengan muka sama seperti kita sendiri dikenal oleh Yesus Kristus. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ini yang menarik. Bapak, Ibu, dan Saudara tahu, saya lahir dalam sebuah keluarga yang sudah beragama Kristen dari lahir. Tetapi ternyata lahir di dalam sebuah keluarga Kristen tidak membuat saya mengenal Yesus, tidak membuat saya mengasihi Yesus, apalagi melayani Yesus dengan sikap hati yang benar. Sampai pada satu ketika, ada banyak kejadian yang terjadi di dalam kehidupan saya tumbuh menjadi seorang anak yang kehilangan figur ayah, yang kehilangan sosok papa. Saya tumbuh tanpa bisa tahu tentang kasih Yesus. Saya tumbuh dengan mencari-cari suatu gambaran yang samar-samar tentang siapa Yesus yang begitu mengasihi saya. Karena saat itu Tuhan memproses banyak hal di dalam hidup saya. Hingga pada akhirnya proses demi proses ada untuk saya bisa mengenal Yesus, untuk bisa saya mengenal papa saya, untuk saya bisa mengenal apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saya. Kami sekeluarga, Bapak, Ibu, dan Saudara tahu, kami pernah kekerasan di dalam rumah tangga lebih daripada Naruto. Lebih daripada Ninja Warrior. Saya kabur dari rumah. Papa dan mama saya pun bingung sama anaknya, kenapa seperti ini. Sampai pada satu ketika, Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita, menyelamatkan keluarga kita. So, religion not save us. Agama tidak menyelamatkanmu. Agama tidak menyelamatkanku. Hati yang rela untuk dipakai Tuhan, itu yang menyelamatkan kita. Ketika semua proses terjadi, umur 21 tahun adalah titik di mana saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Proses itu belum selesai. Saya keluar dari rumah, pindah ke Jakarta. Dengan apa?
dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Saya benci papa. Kalau bisa tidak usah ada papa, karena tanpa papa pun saya hidup dan saya senang. Di momen itu saya dipanggil Tuhan dengan kondisi yang hancur Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi saat itu saya dipercayakan Tuhan untuk terbang ke Papua mengadakan KKR. Makanya tadi saya bilang dia adalah Allah Immanuel. Apapun yang menjadi kondisi kita, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ngomong di kondisi saya kepahitan sama papa. Lalu saya KKR selama 7 minggu di Papua. Tuhan memberikan saya sebuah visi bahwa aku akan membawa sebuah pembangunan rohani dari timur ke barat. Sejak saat itu Tuhan membawa saya pergi dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu pulau ke pulau yang lain, bahkan dari satu bangsa ke bangsa yang lain, menjadi seorang penginjil. Di hari yang ketiga, saya merasa sangat kesepian. Tiba-tiba Tuhan bilang, "Nak, lihat ke atas." Saya lihat langit, gelap. Tetapi ada satu bintang yang sangat terang, berbeda dengan bintang-bintang lainnya. Tuhan Yesus berkata kepada saya seperti ini di dalam hati sangat jelas. "Nak, kalau kamu merasa bahwa sekelilingmu adalah kegelapan, kalau kamu merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengasihimu, aku adalah Tuhan yang ada di setiap musim hidupmu dan mengasihimu melebihi apapun." Ketika saya kepahitan dengan papa, saya menjadi seorang anak yang rusak citra dan gambar dirinya. Semuanya karena dosa. Lalu sejak saat itu saya mulai rekonsiliasi. Ada satu momen papa boleh maju. Ada satu momen di mana saya membasuh kaki papa dan mama dan adik. Saya kabur lagi ke Jakarta. Papa boleh ceritakan sedikit aja, nanti saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Hartono, ayahnya Katrin. Saya agak kaget saya dipanggil ke depan ini ya. Jadi saya ngajak semua para ayah, suami, kita komitmen lah. Mungkin 12 hari lagi kita lewati lah 2025 ini ya. Namun saya tertemplak dengan drama yang awal diputarkan tadi. Waduh, kenapa kok ini sepertinya janjian nih Pak Ruben untuk negur keluarga kita. Namun kenyataannya di keluarga kita pertengkarannya lebih hebat dari itu gitu. Jadi saya juga nggak ngerti. Kita itu sering nggak ngerti pasangan kita hatinya gimana, pikirannya bagaimana, anak kita keinginannya apa, kita nggak ngerti. Sampai satu saat saya itu berpikir, oh Tuhan, kenapa saya nggak, maksud saya gini, Tuhan kalau misalnya saya ngajak perang sama istri, sama anak saya boleh kabur lah. Namun saya ada di rumah ngasih semua kebutuhannya, saya pelihara. Kok anak saya memberontak gitu. Nah ternyata Tuhan itu punya tujuan, maksud yang besar atas setiap pria, ayah, kakek, atau calon suami, ataupun semua rancangan Allah terhadap pria itu banyak ya yang harusnya kita lakukan. Gimana nih kita lanjutinnya nih ya? Nah, singkat cerita supaya tidak terlalu panjang, di awal tahun papa tetap di sini, pemain musik boleh maju, penyanyi maksudnya. Saya lagi di Kalimantan, Bapak Ibu dan Saudara. Sehari sebelum saya di sana, papa saya mengirimkan surat seperti ini. Di kondisi yang belum pulih seperti ini. Selamat tahun baru, putriku tersayang. Terus maju dalam melayani Tuhan. Maafkan papa dan mama yang tidak sempurna dalam mendidik dan membesarkan Catherine. Tetapi papa mama selalu berdoa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai Catherine. Menyertai putri kesayanganku dan juga kesayangannya Tuhan sampai selama-lamanya. Papa, mama dan Michael mengasihi Catherine. Papa, ini surat dari Catherine. Pa, thank you for everything. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini Catherine berdiri menjadi seorang yang mengandalkan Tuhan. Semua itu karena warisan dari papa. Mungkin papa gagal secara papa yang ada di dunia.
Karena dari usia 13 sudah harus berjuang menggantikan posisi papa yang saat itu mungkin papa tidak mengerti. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan tentang kegagalan, ini bukan tentang keberhasilan, tetapi ini tentang proses Yesus, proses Allah menyelamatkan kita semua sebagai satu keluarga. Terima kasih untuk semuanya. Saya percaya hari ini adalah kali pertama papa saya melayani bersama dengan saya. Karena selama 4 tahun ketika Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya pergi sendiri. Karena saya bergumul dengan semua hal yang terjadi. Saat ini Bapak Ibu dan Saudara, apa yang saya sampaikan, saya adalah bukti nyata dari kasih Yesus. Saya adalah bukti nyata bahwa keluarga kami adalah keluarga yang diselamatkan oleh Allah. Kalau Allah hadir menyelamatkan setiap keluarga. Papa, mari kita sama-sama melayani Tuhan, mengasihinya sampai akhir hidup kita, dan jangan menyerah di tengah jalan. I love you and Jesus loves you. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu bersama keluargaku melayani Tuhan. Kalau yang berkeluarga, pegangan tangan. Yes Lord. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu dan Saudara, jangan lihat kiri kanan, nyanyikan ini lagi sungguh bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nyanyikan lagu ini dengan pelan. Bapak Ibu dan Saudara, pegang yang keluarganya ada di sekelilingnya. Pegang, Allah menyelamatkan keluargamu, sebab Allah hadir di tempat ini. Allah menyelamatkan keluargamu sebab Dia hadir. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Yesus, terima kasih. Pulihkan setiap keluarga. Ini adalah kesaksian hamba-Mu, proses demi proses semua sudah dilewati. Kali ini, izinkan hamba-Mu menjadi jawaban bagi setiap keluarga yang hadir. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Yesus pulihkan. Tidak ada buluh yang terkulai, yang dipatahkan. Bahkan tidak ada sumbu yang pudar nyala yang dipadamkan. Mulai hari ini hamba-Mu berdoa, adakan ada pemulihan yang luar biasa dahsyat terjadi di tempat ini. Terutama keluarga-keluarga yang hadir. Supaya apa? Hati Bapa dan hati anak kembali sama seperti yang difirmankan di dalam Maleakhi 4 ayat 6. Maka Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Usahakanlah kehadiran Allah di tengah keluarga untuk menyelamatkanmu, sehingga ketika satu keluarga dipulihkan, maka seisi semuanya satu paket dipulihkan juga. Baik itu ekonomi, baik itu pergumulan yang lain, juga kesehatan dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama keluargaku, Tuhan Yesus memberkati. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. In the light, He shows the way, every night and every day. He's the truth, He's the
we're set free. With His grace, we can stand. He's the one, He's the Lamb. Oh, yeah. Jesus paid it all, oh yeah. He's the answer to our prayer. On the cross, He took the fall. Jesus paid it all, y'all. In His arms, we find peace. All our fears, they will cease. Feel His love, feel the light. He's the way and the might. Oh, yeah. Lift your voice, praise His name. Akhirnya beres guys. Asik. Modain dulu, bye.